Selamat sore kawan-kawan semuanya. Salam sehat dan sejahtera untuk kita. Mohon slide-nya ditampilkan. Terima kasih Pak Rian Nugroho tadi sudah memberikan intro mengenai public policy, which I am very lacking. Sehingga tadi dipersenjatai oleh Pak Rian perihal tersebut, sehingga untuk memperlancar saya punya slide. Saya sangat meyakini bahwa fondasi dasar kehidupan itu amanah, ihsan, dan tawakal. Kalau kita menjadi pemimpin, inilah basis kita. Mau ke luar negeri, mau go global, mau menjadi CEO di Indonesia, mau menjadi CFO di Indonesia, mari kita bersandar kepada amanah, ihsan, dan tawakal. Dunianya ini yang kita hadapi sekarang, ya. At the speed of light, perubahan yang sangat cepat, sehingga orang bilangnya itu VUCA atau tuna, atau ada yang menyebutnya BANI. Konsekuensi daripada kejadian ini adalah banyak perusahaan yang masuk ke ICU, Intensive Care Unit, atau masuk ke dalam jebakan kebangkrutan, exit, ya. Tapi kalau saya melihat proses kebangkrutan atau ICU-nya itu, ada satu root cause yang mungkin kita nggak boleh lupa. Bagaimana perilaku pemimpin yang greed dan ego menguasai dan menyebabkan runtuhnya perusahaan tersebut. The rest kejadian itu adalah konsekuensi. Bahwa dia tidak punya cash, bahwa GDP-nya tidak tercapai karena account defisit terjadi adalah akibat dari perilaku para pemimpinnya. Perang Dunia Ketiga menurut saya sejak tahun 2017 sudah terjadi kawan-kawan, karena sejak Xi Jinping ketemu dengan Donald Trump, mereka sudah membuat suatu situasi yang chaotic di dunia kita. Mungkin secara politik tapi akhirnya berdampak pada ekonomi. Jadi dalam dunia yang VUCA kita akhirnya terdampak. Wave daripada distraction itu, wave daripada kebangkrutan itu, wave daripada kejadian perusahaan-perusahaan masuk di intensive care unit itu juga masuk di Indonesia. Pada satu titik dalam kehidupan kita mengalami satu kebanggaan bahwa sejumlah perusahaan itu di Indonesia telah masuk ke luar negeri, go global. Tadi Pak Rian mengkritisi salah satu hal di Pertamina, masuk Fortune 500 itu kita punya pride atau enggak gitu. Saya juga melihat ini presensi 83 kantor cabang, 26 negara, tapi saya nggak pernah melihat misalnya BUMN Indonesia pitching dalam bentuk memberikan equity ke beberapa company, misalnya di Afrika, di Singapura, atau di Malaysia. Sehingga I'm proud 83 kantor cabang, di 26 negara, tapi ini baru sekedar presensi. Dia nggak memberikan dinamika, dia nggak memberikan satu kecintaan misalnya kepada diaspora, I want to work for BUMN yang ada di luar negeri. Ya. Dengan demikian, kalau kita melihat ini sebagai suatu opportunities, kita melihat diri kita, posisi kita itu sekarang ada di mana? Biasanya kita pada titik awal itu sedang mengalami krisis, kita mengalami satu posisi survival, ya. Kemudian kalau kita meningkat bisa menjadi lebih bagus lagi, kita menuju revival, sustainability. Apa yang kita cari kalau kita mau masuk misalnya ke luar negeri, going global? Either kita bilang Indonesia emas 2045, atau misalnya ekspansi ke luar negeri, branding, cash flow. Tapi lagi-lagi ternyata ini hanya pride yang sementara yang membuat kita bangga pada satu titik. Tapi dia tidak memberikan satu titik di mana ada respect terhadap Indonesia Global Company atau Indonesia Incorporated yang bercahaya di luar negeri. Let's be honest kawan-kawan ya, perusahaan tempat kita bekerja misalnya, apakah dia sudah mengalami masa-masa emas itu? Apakah kita sudah seperti misalnya Khazanah Berhad yang di Malaysia atau Temasek yang di Singapura? I don't think so. Jadi sekarang kalau kita misalnya punya purpose untuk masuk dia keluar, dari Economics bilang, Pak Sabam apa sih strateginya kalau kita berbicara mengenai globalisasi? Apakah equity, suntikan equity dari pemerintah untuk mendorong mereka masuk ke luar negeri? Saya bilang enggak.
Suntikan equity loan itu hanya merupakan konsekuensi, akibat. Dia bukan motor utama di dalam kehidupan. The very first, the most important kalau kita berbicara mengenai globalisasi akan selalu masuk ke arah nomor satu, challenge nomor satu. Do we have leadership di lingkungan badan usaha milik negara di state-owned enterprises? C-suite-nya mungkin ada ya, CEO, CFO dan sebagainya. Tapi apakah dia sudah menuju atau memiliki cakupan atau apakah dia sudah mencapai kriteria yang disebut sebagai pemimpin? Memang long game kawan-kawan, kalau kita misalnya menempatkan seorang CEO di dalam suatu badan usaha milik negara untuk masuk ke global. Long game karena ini berbicara mengenai amanah, ihsan dan tawakal, mengenai isi hatinya. Boleh mungkin IPK-nya adalah 3,7 out of 4, tapi bukan itu yang penting dalam rangka kita membawa dia ke arah globalisasi. Yang lebih utama adalah apakah dia misalnya humble di dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin. Kawan-kawan, salah satu yang menguasai diri kita pada saat kita masuk strata di dalam kepemimpinan itu adalah arogansi. Sebelumnya kita bisa dihubungi ya, misalnya beliau ini sebagai vice president, kemudian 2 minggu kemudian dia masuk menjadi CEO. Why suddenly kita itu menjadi berbeda ya? Karena ada sekretaris, ada mobil dan sebagainya. Semakin sulit kita menghubungi seseorang begitu naik. The very nature kalau kita menjadi pemimpin, apalagi kalau kita sebut kita mau go global, you have to be humble, itu yang paling pertama. Jangan berbicara dulu mengenai suntikan equity atau capital yang datang dari loan untuk membiayai perusahaan tersebut. Yang kedua, dia akan berbicara mengenai proses dan sistem perbaikan. Baru berbicara di hal yang ketiga itu mengenai eksekusi. Kawan-kawan, kalau kita bilang menjadi a living company, company yang akan sustain ratusan ribuan tahun, kemudian kita ingat, di Indonesia ini yang kita respect badan usaha milik negara yang sudah tua secara umur ratusan tahun, tapi juga dia memiliki amanah, ihsan dan tawakal. Tolong kawan-kawan sebutkan di Indonesia badan usaha milik negara. Can you mention one name? Apakah kita teringat dengan nama itu yang disebut sebagai a living company? Company yang hidupnya berkesinambungan. Mungkin kita akan menyebutnya Jiwasraya, Pak Sabam, Bumi Putra gitu. Where they are now. On the other hand kawan-kawan, kenapa the living company yang di Jepang, Kongo Gumi bisa hidup 1400 tahun ya? Apa yang menjadi rahasia kehidupan mereka? Mungkin kawan-kawan akan bilang, Pak itu kan bukan BUMN, dia nggak punya public service obligation Pak Sabam. But that's still business kawan-kawan. 39 generasi Gumi memimpin Kongo Gumi sejak tahun 576. Bangunan itu nggak berbeda apakah kita menjadi SOE, State-Owned Enterprises, atau normal atau private company. Karena konten utamanya, fondasi utamanya itu adalah leadership, kepemimpinan, atau kalau mau kita ambil 3 dari 6 itu ya, akhlak kalau buat saya kepanjangan ya, terlalu abstrak ya. Misalnya kita ambil 3, amanah, ihsan, dan tawakal. Amanah, semua kehidupan itu datang dari Sang Pencipta. Ihsan itu adalah today we be better than yesterday. Besok kita berjanji lebih baik dari hari ini. Tawakal tentunya mengenai integritas. Dan itu yang dilakukan oleh Kongo Gumi, juga dilakukan oleh Stora di Swedia 400 tahun plus. Apa yang terjadi dengan yang kita anggap negara yang terbaik, MBA diterbitkan di sana di Amerika. Ternyata Fortune 500 itu sejak tahun 55 tinggal 11% yang masih hidup. Di sini saya connect, oh benar juga ya. Kehidupan adalah mengenai kepemimpinan pada saat kita melit satu perusahaan menuju suatu korporasi yang hebat, menuju korporasi yang global. Itulah yang missing di Fortune 500 di Amerika. Itulah yang terjadi dengan Enron, Lehman Brothers, Bumi Putra, Jiwasraya, atau termasuk misalnya kita lupa untuk mengurus diri kita sehingga terjadi Kodak dan Nokia.
Jadi fungsi yang dilakukan oleh Kongo Gumi dan Stora dalam kehidupannya sehari-hari dalam rangka dia menuju posisi global atau terbaik di dalam negaranya atau terbaik di dalam lingkungannya adalah transformasi itu menjadi kehidupan rutin setiap hari harus ada perbaikan, harus ada perbaikan. Itulah pemahaman saya mengenai aplikasi daripada konsep ihsan. Jadi kalau kita bilang textbook mengenai restrukturisasi, managing company itu adalah dari Amerika. Inilah yang terjadi di Amerika, kawan-kawan. Endurance ya, daya tahan perusahaan di Amerika itu semakin jatuh. Tadinya dia sekitar 70 tahun ya, kita lihat yang sebelah kiri. Di tahun 60-an. Jatuh dan di project itu hanya sekitar 8 sampai 12 tahun. What's wrong with them dan apa yang bisa menjadi lesson learned bagi kita di Indonesia dalam rangka memanage korporasinya. Sesimpel yang saya bilang tadi, kawan-kawan, kehidupan datang dari Yang Maha Kuasa, cash flow datang dari Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya kita bilang, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa ke gereja, amanah, ihsan dan tawakal. Itulah yang sebaiknya kita pelajari dalam konten kita sebagai leader, sebagai CEO di dalam kehidupan kita. Dan unfortunately, itulah yang saat ini missing di banyak korporasi di Indonesia. Karena yang lebih banyak difokuskan di dalam kehidupan korporasi di Indonesia adalah IQ-nya, intelligent quotient. Lupa kita bahwa amanah, ihsan dan tawakal itu adalah mengenai emotional quotient, social quotient, di mana ini sebaiknya atau harus dimiliki oleh para pemimpinnya untuk menghindari kejadian ini. Artinya lesson learned di sini, kalau di sana negara yang sudah ke bulan, yang teknologinya sangat hebat, ternyata kejadiannya lebih parah dari kita. Mari kita berkaca dari peristiwa itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. John Kotter bilang, lu mau kemana? Mau global, mau di dalam negeri, mau di ASEAN, Asian Games, atau misalnya Olimpiade. Permulaan dari perbaikan kehidupan sehari-hari itu adalah create urgency. If I can ask you questions kawan-kawan ya, apakah ada sense of urgency di Kementerian BUMN? Boleh kita bangga yang disebutkan oleh Pak Rian tadi, dividen terbaik katanya dalam sejarah di Indonesia adalah sekian puluh triliun. I'm not that proud ya, karena saya tahu kadang-kadang bukunya juga ada unsur-unsur we don't racing-nya, misalnya ada unsur valuasi, kita tahu peristiwa Garuda dan sebagainya. Pride itu kalau hasilnya itu adalah dalam bentuk net operating cash flow kawan-kawan. Net operating cash flow, uang masuk, uang keluar. Ilmu net operating cash flow ini ada di mana kawan-kawan? Pedagang yang di pinggir jalan rumah kita, setiap hari berbicaranya itu mengenai net operating cash flow. Nggak perlu ke textbook. Net operating cash flow, uang masuk, uang keluar, dikeluarkan dulu ketentuannya di Amerika tahun 88. Gila ya, yang negara maju tahun 88 baru mengeluarkan itu. Karena dinamika dari fraud yang terjadi di laporan keuangan. Jadi kalau ada sense of urgency, dan ini sebaiknya kita bangunkan, karena nggak mungkin kita melangkah langsung ke nomor 8 kawan-kawan. Nggak mungkin kita langsung masuk ke nomor 6, kita bikin quick win yuk, kita masuk Fortune 500, ya oke sih. Fortune 500 kawan-kawan ukurannya apa sih? Salesnya kan yang diukur di situ kan. Sales kamu sekian, masuk kamu ke situ. Not even profit yang diukur di situ, apalagi yang berbicara mengenai free cash flow, nggak ada di situ gitu. Makanya saya bilang tadi, pride saya terbit sebentar di ufuk timur, tapi tiba-tiba dia hilang di jam 6 sore. Ingatlah kawan-kawan, kalau kita mau keluar, mau bertarung, ada komitmen, ada disiplin yang harus kita buat. What is this picture about kawan-kawan? Ikan burung kombinasi 2. Peribahasa dari Turki bilang ikan busuk dari kepala. Sebutkan kawan-kawan, bila Anda tahu perusahaan yang bangkrut di dunia ini atau di Indonesia karena pelakunya, penjahatnya itu karena bawahannya manajer, asisten manajer, satu vice president. Mbak yang pakai hijab geleng-geleng kepala. Gak
ada rata-rata kan. Jadi kalau kita tahu kita mau going global, saya bilang tadi amanah, ihsan dan tawakal. Sebaiknya pemimpin jangan bilang, kawan-kawan, bro, sis, you have to be amanah, ihsan dan tawakal. Because it start from the leaders. Dan ini sekarang missing di Indonesia. Kalau ibu belanja ke pasar, kalau katakanlah yang di slide ini adalah ikan, what do you see first di ikan itu? Mata insang ya. Itulah cerminan kepemimpinan. Jadi kalau mata dan insangnya itu sudah putih, apa yang kita bilang ke penjual? Bang, saya tawar 50%. Atau kita pergi, kita cari ikan yang berbeda. Kepemimpinan pun begitu kawan-kawan. Kalau pemimpinnya di kepala, di insangnya itu sudah odong, pasukannya akan odong pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Arah kita yang pertama dan terutama sudah pasti mengenai kepemimpinan. Dan yang kedua, di BUMN inilah penyakit kita. Ya. Phil Abernathy menulis satu paper dan kita bisa melakukan surveinya, Bureaucracy Mass Index. Jadi ini bukan body mass index ya kawan-kawan yang mengalami misalnya overweight ya. Bureaucracy Mass Index. Honest saja kita menyatakan, ini dulu peristiwa di El Nusa, 30% BMI-nya kita hitung waktu saya menjadi direktur keuangan, perusahaannya itu bangkrut waktu itu. Ada kawan-kawan dari El Nusa hadir di sini, akan dapat award ya mudah-mudahan sore hari ini. Ada nggak honesty di kita untuk bilang bahwa di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di korporasi di mana kita memimpin, birokrasi mass index-nya ada atau enggak? Kita ini memang manusia Indonesia sungkanan ya. Kadang-kadang pemimpin itu datang dan bertanya misalnya, kawan-kawan, laba kita ada kan? Katanya kan. Kata-kata kan itu kan udah menekankan harus ada laba kan. Siapa? Ada Pak katanya kan. Yang lebih parah lagi kalau penyakit itu udah turun ke bawah, ya ditanya tim ya, tim laba kita berapa ini kawan-kawan? Kalau udah ada Ken Arok, Ken Dedes di dalam organisasi di level tengah, dia akan uji pemimpin itu. Menjawab pertanyaan tadi waktu ditanya berapa labanya, dia akan bilang, Bapak maunya berapa Pak? Gitu. Meaning they can manage. Hati-hati kawan-kawan, kalau kita mau go global, we have to be trusted, we have to be honest di dalam kehidupan. Ini penyakit yang umum di badan usaha milik negara. Di level tengahnya biasanya yang terjadi itu adalah inferior. Di level BOD, BOC-nya, the king can do no wrong, blaming game yang berakibat kepada comfort zone dan gosip. Kalau ini yang terjadi di kita, how do you plan to go outside of the country untuk menyatakan diri, we want to be perusahaan yang akan menjadi listed di Amerika Serikat. Jadi kalau leadership yang menjadi isu kita, dan memang ini tantangan berat untuk dibenahi, but we have to do, karena kalau enggak, you don't need to say bahwa kita akan pergi ke luar negeri untuk because you bring something. Kita fly kan, membawa nama Indonesia kan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, plus tadi amanah, ihsan, dan tawakal. We have to be honest untuk melakukannya. We have to stay away dari situasi ini. Ya. Yang ketiga, kalau sudah ada strateginya, mengeksekusinya bagaimana? Kita bilang tadi mulai dari people, process, system, operations, dan KPI. Beginikah cerminan SWOT yang kawan-kawan lakukan di tempat kita bekerja? Banyak yang senyum ya. Kita selalu mengagungkan, bagaimana kondisi kita kawan-kawan? Pak, kita strong, kita udah didirikan tahun 1969. Loh, kalau kamu didirikan tahun 1969, apakah itu kekuatan atau apa gitu? Dan direksi juga menginginkan ini kawan-kawan. Strength kita, opportunities, lupa kita bahwa kita ada weakness. Kenapa kita nggak melakukan sebaliknya seperti ini? Because kalau kita nggak jujur pada saat kita going global, atau sama dengan pada saat kita mau IPO, someday akan ketahuan, akan terbuka peristiwa itu. Jadi sebelum kita ke luar negeri,
Jujur dulu kita mengenai kehidupan kita. Ya. Bahwa tugas kita itu nge-serve stakeholders. Dan jangan lupa waktu bikin KPI-nya, jangan kita hanya bersandar ke unsur-unsur finansial, dan kadang-kadang kita hanya bikin mengenai return on equity, return on asset. Ekstrim nggak kalau saya bilang misalnya kawan-kawan ya, bagaimana kalau pajak, bonus, tansim, dividen, bukan persen terhadap laba. Ketentuannya memang persen terhadap laba ya Bapak-Bapak ya. Labanya kita udah window dress, ada unsur revaluasi aset misalnya di sana, layak nggak itu menjadi dividen, menjadi tansim dan bonus kita? Dibikin seminar lagi katanya Pak Hatta, membahas khusus untuk itu. Jadi kita harus bawa dia ke komponen-komponen yang lebih lengkap, cash, non-cash di dalam prosesnya. Di sini kita connect dengan filosofi dasar tadi, bahwa kalau kita bikin KPI dalam rangka going global atau IPO, kita harus membuat KPI mengenai manusianya, kepemimpinannya, kemudian mengenai engineering di dalam proses tahap kedua, baru dia akan mendorong kepada customer experience, semuanya akhirnya menjadi konsekuensi untuk mendapatkan laba, sales, dan cash flow. Pengakuan jujur itu akhirnya setelah kita membuka diri, kita akhirnya tahu status kita saat ini di mana. Umumnya kita bilang kan di daerah putih ya, perusahaan kami sedang melakukan transformasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. We lie, kita berbohong kepada diri kita. Umumnya badan usaha milik negara itu sudah di sekitar restructuring atau mungkin mendekati ke turn around. Kondisi kita ya, kondisi kita. Kenapa menjadi seperti itu? Kita lihat begini, pada saat kalian melakukan analisis portofolio matrix, setelah keluar misalnya SWOT analisisnya, kita tahu misalnya dia ada di daerah DOX berbahaya atau question mark, satu produk atau jasa yang kita hasilkan di perusahaan kita, berani nggak kita bilang, bos ini kita harvest, kita coret. Setelah 3 tahun berturut-turut, dia nggak menghasilkan posisi stars atau posisi cash cow. Biasanya kita bilang nanti next BOD-nya aja lah yang ngurus itu. Kapan lagi saya dapat tansim BOD-nya? Nanti digeser menjadi 2 tahun lagi. Kawan-kawan, honesty diuji dengan suatu teknik-teknik yang sederhana. Itulah untuk kawan-kawan kita yang generasi muda yang hadir sore hari di sini untuk mempertanyakan kembali even kepada pemimpin di perusahaannya bahwa kita belum jujur dalam melakukan portofolio matrix. Akibatnya kalau kita nggak jujur di situ, ingat kawan-kawan, secara cash flow 3 ini berdekatan. Hari ini kita bisa bilang perusahaan kita itu liquid, net operating cash flow, uang masuk, uang keluar lebih besar uang masuk. Tapi minggu depan begitu ada satu pembayaran besar masuk, kita udah masuk di area illiquid. 2 minggu kemudian akan ada yang klaim bahwa perusahaan kita itu berada pada posisi insolvent. Because if you cannot pay satu pun sesuai dengan tenor yang telah diperjanjikan, kita bisa dijadikan insolvent. Cara menyampaikannya, cara menetapkan matriksnya, dan cara bersinergi, berstrategi dalam rangka menyelesaikan permasalahan. Tolong jangan lagi kita hidup di area net income, laba, EBITDA, atau kalau mau dijadikan matriks, jadikanlah itu matriks yang kedua, fokus lebih utamanya antara uang masuk dari receivables, piutang payables itu gapnya berapa hari. Umumnya lebih besar di receivables kan. Masuk dia 60 hari, 90 hari, payables sudah pasti 30 hari kan. Bayangkan aja cara fightingnya ini yang paling sederhana dulu kita lakukan di El Nusa. Bro, sis, kalau gaji kalian kita bayar hari ke-60 sepakat nggak? Ya nggak lah Pak Sabam. Jadi kita harus fight untuk mendapatkan receivables-nya sekaligus juga meng-capture inventory-nya juga di misalnya tenor di 30 hari.
Cara berpikir kawan-kawan, hindari dulu kita berbicara mengenai area net income-nya, fokus langsung ke cash flow, karena kalau kamu keluar, udah pasti pertanyaan mendasarnya itu adalah, apakah net operating cash flow-nya positif atau tidak 3 tahun berturut-turut, biasanya matriksnya begitu. Kemudian dia bilang, kalau dia positif, uang masuk, uang keluar, dia bisa nggak mendanai investasi sehingga hasilnya itu adalah free cash flow. Di urutan ketiga baru kita berbicara mengenai dividen. Artinya prioritas dividen itu kawan-kawan adalah urutan ketiga. Maksudnya di situ, selesaikan dulu dari core business untuk bayar, kemudian dalam rangka sustainability perusahaan, jaga dulu investasinya, baru kita datang ke pemegang saham untuk memberikan. Nah, apalagi bonus, itu urusannya menjadi urusan yang lebih, kalaupun mau dibayar bonusnya, utamakan dulu misalnya pegawainya. Data, sering kejadiannya seperti ini kawan-kawan. Let me check my data, kemudian masuk dulu dia ke gurun pasir itu untuk ngelihat dia punya data atau enggak ya. Relatively odong-odong di kita data. So how you make decision making, problem solving if you don't have data? Apalagi masuk ke tahap yang ketiga. Data menjadi informasi udah berat, sekarang tuntutannya itu adalah digitalisasi to ease, to accelerate your decision making process. Sekaligus mendorong nanti bila ada data digitalisasi itu, ada kesempatan untuk tim kita untuk melakukan creativity innovation. Umumnya kalau kita masuk sudah ke level BUD di Badan Usaha Milik Negara, arogansinya itu entah kenapa muncul ya, duduk di kursi merah itu ya. Dulu yang tadinya kompak dengan timnya, tiba-tiba susah dihubungi, susah di WA. Ada lapisan sekretaris dan sebagainya. Tugas utama dari pemimpin itu ternyata adalah turun untuk melayani konstituennya, termasuk tim di dalam, dan dorong mereka juga melakukan kesalahan positif dengan cara memberikan arena-arena kreativitas, bahwa kesalahan mereka adalah menjadi tanggung jawab BUD. Kalau itu merupakan public service obligation, kita bilang ke pemerintah atau pemberi amanah itu untuk dibuat sebagai separate matrix seperti yang disampaikan oleh Pak Rian tadi, sehingga kita sebagai BUD atau tim di dalam Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan PSO, pada akhirnya dengan rileks kita bisa melakukan tugas itu karena kita tahu itu adalah KPI negara. Pemimpin tugasnya menggroom, dan ini yang paling utama. Cash flow itu menjadi konsekuensi, menjadi akibat. Tugas utama pemimpin itu mau global mau IPO adalah mengajari anak buahnya, kalau dicari sebaiknya dia nggak di lapangan golf atau di Kementerian BUMN. Yang utama adalah karena dia menjadi orang tua di dalam korporasi, and in fact menjadi orang tua, dan dia mendapat rahmat karunia dari Yang Maha Kuasa, 2 kuping dan 1 mulut, ya sedikit gunakan mulutnya, lebih banyak 2 kupingnya, sehingga dia akan membangun trust dari timnya maupun dari kliennya. Kawan-kawan, slide yang terakhir, go global, IPO, new business. Pada akhirnya kita menyadari diri kita, pemimpin kita, korporasi kita itu adalah pohon kehidupan yang harus kita transform, kita restructure. Kita sirami dengan amanah, ihsan dan tawakal, dan dengan hadiran Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang dilambangkan oleh matahari, perusahaannya akan menjadi lebih baik. Inti dasar korporasi itu adalah hubungan langsung kita dengan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Hubungan menjadi antar manusia menjadi second in line. Sehingga utamakan amanah, ihsan dan tawakal, mau go global atau memperkuat di lingkungan ASEAN atau di dalam perusahaannya sendiri, tetap kita kembali ke fundamental dasar ini. Mudah-mudahan menginspirasi. If you have questions, let me know. Terima kasih.